warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan para alim ulama, para habaib, guru-guru agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Wabil khusus guru mulia kita, Guru Gusti Zulkifli SPDI, yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini di ruang mushola ini. Alhamdulillah, bersama-sama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita yang tak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya jualah. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita dapat berhadir bersama-sama di ruang mushola ini untuk silaturahmi kita, dan nanti kita akan juga mendengarkan tausiah menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah juga kita bersyukur hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah untuk hari yang ke-28 insyaallah beberapa saat lagi. Selanjutnya salawat beserta salam yang selalu tercurah terlimpah keharibaan yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang selalu setia ila yaumil qiyamah. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membuka mengawali acara kita dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dengan harapan kita semoga acara berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Selanjutnya sebelum kita mengikuti uraian tausiah kita menjelang berbuka puasa, kita dengarkan atau ikuti sambutan dari Bapak Edi Syahrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini dalam rangka buka bersama keluarga besar bagian umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya, dan kita semua yang hadir di sini semoga akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahabat saya, guru Ustadz Gusti Zulkifli, kebetulan sama-sama dari Kalimantan Selatan, satu daerah asal. Beliau ini adalah lulusan dari Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru, sama dari Kalimantan Selatan, cuma beda beliau menempuh pendidikan di pondok pesantren, saya di pendidikan formil. Kalau beliau seandainya di pendidikan formil mungkin jadi sekda sudah kalau di sini, karena pondok pesantren jadi ustadz cukup lah. Iya iya, begayaan aja guru lah. Oke. Kemudian yang saya banggakan petugas kebersihan, security, dan yang juga saya banggakan dan saya sayangi seluruh karyawan-karyawati bagian umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Terima kasih sudah bisa hadir. Dan kegiatan ini adalah merupakan agenda rutin yang kita laksanakan setiap
bulan Ramadan setiap tahunnya, dan ini sudah yang ke-8 kalinya kalau tidak salah. Dan ini juga menjadi momen yang sangat berarti bagi kita semua, karena kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, saling berbagi kebahagiaan, kemudian meningkatkan keakraban di antara kita semua. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, adapun harapan yang saya inginkan dari kegiatan ini, yang pertama, mudah-mudahan dapat mempererat tali silaturahmi kita dan memperkuat rasa kekeluargaan yang sudah terjalin sejak dulu dan sampai saat ini. Jadi bagian umum ini keluarga besar. Keluarga besar bagian umum tidak hanya staf yang ada di lingkungan kerja atau yang digaji melalui APBD, tetapi juga melalui outsourcing. Ada petugas kebersihan dan security. Makanya hari ini pesan dengan guru terkait dengan tausiah, temanya bukan masalah zakat, masalah puasa, karena saya yakin kawan-kawan sekalian sudah sering mendengar, apalagi ini sudah akhir bulan Ramadan kan. Jadi pesan dengan guru kita temanya hari ini adalah pejuang keluarga. Tausiahnya nanti. Kemudian harapan yang saya inginkan dari kegiatan ini juga kita dapat memperbanyak amal ibadah di bulan yang suci ini. Artinya kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk memperbanyak amal ibadah di bulan yang suci ini. Kawan-kawan sekalian, mungkin saya tidak terlalu panjang, waktu sudah jam 18.04. Kalau saya terlalu panjang nanti jatahnya Ustadz Gusti terlalu sedikit. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat menikmati hidangan yang sederhana nanti untuk berbuka puasa yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan dari bagian umum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan memudahkan setiap langkah kita semua. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibungkus ketupat, ambil keranjang diisi nanas. Yang tadi menjawab salam penuh semangat, semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Ngetes orang bagian umum ini banyak hutang ya ternyata. Insya Allah kita sama-sama menyebut nama Allah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, bersalam kepada keluarga dan sahabat Rasulullah dengan kalimat bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Edi Saharani, yang alhamdulillah dengan perantara beliau, wasilah beliaulah saya bisa berjumpa dengan keluarga besar bagian umum sekretariat daerah Kota Samarinda, yang insya Allah berkumpulnya kita di tempat ini, kalau diniatkan silaturahmi akan dapat menambah panjangnya umur dan murahnya rezeki. Amin, Allahumma amin. Rasulullah mengatakan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa, kata Nabi, man ahabba, siapa orang yang senang, an yubsata lahu fi rizqihi, dihamparkan rezekinya. Kalau kalimatnya dihamparkan, maksudnya seperti karpet ini dihampar, digelar, dihambur rezekinya, dalam artian diluaskan rezeki.
Ya kalau dihambur, dihampar, digelar itu kan artinya berlimpah. Saya asli orang Kalimantan Tengah, daerah Pangkalanbun, Pak. Palangkaraya, Sampit, Pangkalanbun, Pontianak itu anunya, urutan kampung saya itu. Jadi ada istilahnya Sampit Pangkalanbun, kepala sakit hutang betimbun. Jadi mudahan jangan banyak hutang ya. Kalau teman saya di Palangkaraya tuh katanya ada ustadz ceramah nanya sama tuan rumah, kalau apa hari ini lauknya? Kalau lauknya ayam, ceramah hampir 1 jam. Kalau lauknya itu jukut, 45 menit. Ikan. Kalau umpamanya lauknya itu tigu, endok telok umpamanya hintalo, itu 15 menit aja tuntung ceramah sudah. Ya Allah, hari ini makan jalan. Orang makan jalan itu kan dihampar semua makanan. Ikan ada, telur, daging ada, biasa begitu. Tinggal milih kita mau yang mana, karena digelar semua, dihamparkan semua. Begitulah rezeki. Siapa kata Nabi yang ingin rezekinya dihamparkan Allah, diluaskan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi asarihi, dan Allah panjangkan umurnya, berkah umurnya. Falyaksil rahimahu, maka sering-seringlah silaturahmi. Hari ini disebut oleh Abang Edi tadi, kita mengadakan silaturahmi. Mudah-mudahan berkah ini umur kita diberkahi Allah, dipanjangkan Allah, dan mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita semua. Amin, Allahumma amin. Ini Ramadan luar biasa. Ada orang-orang yang berjuang di dalam ibadah puasanya sambil bekerja, terutama para pejuang-pejuang keluarga nih. Ustadz, bagaimana kami tidak bisa baca Quran seperti orang? Ustadz, kami puasa Ramadan ini nggak bisa sholat sunnah seperti orang lain, tak bisa iktikaf seperti orang lain. Kira-kira apakah kami mendapatkan kebaikan? Kami berpuasa sambil bekerja. Ternyata luar biasa. Orang bekerja di dalam agama kita adalah bentuk ibadah. Sampai-sampai satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, ada seorang pemuda di hadapan Nabi. Mara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ashabihi. Lewatlah seorang laki-laki di hadapan Nabi dan para sahabat. Lalu sahabat tadi mengatakan ketika melihat seseorang ini, melihat badannya kuat, badannya besar, ototnya kekar, kulitnya karena saking kuatnya dia bekerja, saking rajinnya dia berkata apa? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, coba ya seandainya badannya yang besar, ototnya yang kekar ini dia gunakan untuk berperang di jalan Allah. Maksudnya sayangnya badan besar-besar, ototnya yang kekar ini cuma bekerja. Kebetulan yang lewat ini ada yang mengatakan seseorang pembelah kayu yang badannya besar. Jadi kata sahabat, coba badan yang besar nih untuk membela agama, berjuang fi sabilillah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, in kana kharaja yas'a ala waladihi sighara fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, jangan salah. In kana kharaja yas'a, jika dia keluar rumah, dia tuh begawi, yas'a tuh bekerja, ala waladihi sighara, untuk menafkahi anak-anaknya yang kecil-kecil, fahuwa fi sabilillah, itu orang kata Nabi seperti orang berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Maaf, di bagian umum nih kan macam-macam kerjanya, ada security, ya kan, ada juga kebersihan, ya kan? Nah, yang macam begini bekerja niatnya untuk menafkahi anak di rumah, belikan popok anak, belikan susu anak, itu fahuwa fi sabilillah, itu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Pak security ada nih, ada security. Kerja dia, tiba-tiba maaf, umurnya habis, meninggal, mudah-mudahan panjang umur, ya kan? Meninggalnya itu fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar.
Hebat. Jadi fisabilillah itu tidak harus perang. Fisabilillah tidak harus mengangkat senjata di medan laga, tidak. Ternyata bekerja itu pun kata Nabi ala waladihi sighara, kalau niatnya untuk menafkahi anaknya yang kecil-kecil, fahuwa fisabilillah, itu pun dia seperti orang berjihad di jalan Allah. Beberapa waktu yang lalu ada berita salah satu pelaku ojek online, driver, meninggal di jalan Poros Samarinda Bontang, mungkin di sekitaran Kebon Agung kesanalah sedikit. Meninggal tukang ojek online. Ternyata dia masih lengkap dengan pakai jaket kebanggaannya, masih lengkap pakai jaket kebanggaannya sebagai driver ojek online tadi. Berarti dia meninggalnya dalam tugas bekerjanya, di dalam pekerjaannya menafkahi anak bininya, maka itu fisabilillah. Makanya kita luruskan niat, ya kan, menafkahi anak-anak di rumah. Pak Ustadz, bagaimana kalau yang nafkahi janda? Oh, itu pun sama itu. Pak Ustadz, mana dalilnya? Hadis Nabi. Kata Nabi, as-sa'i 'alal armalah wal miskin. Orang yang bekerja untuk menafkahi armalah. Armalah itu kalau bahasa Jermannya rondo. Orang yang bekerja untuk menafkahi janda dan orang miskin, fahuwa fi sabilillah, itu kata Nabi seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Allahu akbar. Yang kedua pahalanya wa kalladzi yasumun nahar, seperti orang yang berpuasa di siang hari penuh menafkahi janda dan anak miskin tadi. Yang ketiga, seperti orang beribadah semalam suntuk. Jadi satu kali ibadah menafkahi janda itu 3 kebaikannya. 1, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. 2, seperti orang berpuasa dalam hadis ini, seperti berpuasa seperti siang hari penuh. Dan yang ketiga, seperti orang beribadah semalam suntuk. Itu hadis Nabi. Bapak-bapak mulai senyum-senyum kalau macam begini. Ibu-ibunya mulai manyun. Ibu, yang dimaksud janda di situ tanda kutip syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan mentang-mentang sore ini tahu dalilnya, nanti setelah tarawih nyari-nyari rumah janda. Jandanya itu rondo-rondo sing sepuh, janda-janda yang sudah tuha-tuha, yang sudah umur 99 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, yang tua-tua yang hidup sebatang kara, tak punya pekerjaan, tak ada tempat tinggal bagi dia, anaknya tidak mengurusinya, itulah janda-janda yang disantuni. Ini kadang-kadang ada juga jar sunnah Nabi menyantuni janda, jandanya milih juga jambur, janda muda di bawah umur. Nah, itu modus namanya, ya kah? Jadi beribadah ini termasuk bekerja. Lalu kata Nabi, in kana kharaja ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Sahabat, jika yang kamu lihat itu dia keluar rumah bekerja untuk orang tuanya yang sudah tua renta, ala walidaini syaikhaini kabiraini, kalimatnya 2 orang tua yang sudah tua renta. Lalu pian begawi di kantor nih, mak Udin kada kau bulik mak, ini Udin gajihan THR mak, berapa nomor rekening mama, ditransfernya ke orang tuanya, umpama jauh kampung nih, ya kah, menafkahi orang tuanya. Maklumlah umpama kan bebini belum, apalagi beranak, tapi dia ada orang tua, lalu dia bekerja disisihkannya, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga kata Nabi, in kana kharaja ala nafsihi ya'ipuha fahuwa fi sabilillah, seandainya dia keluar rumah begawi tadi untuk dirinya sendiri, ya'ipuha, menjaga kehormatannya supaya tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, itu pun dia seperti orang berjihad di jalan Allah. Umpama hidupnya bujang, bini tak punya, anak tak punya, orang tuanya kaya aja, tapi dia begawi untuk dirinya sendiri supaya tidak merepotkan orang, supaya jangan jadi beban masyarakat, supaya tidak menengadahkan tangan.
Ujar kita supaya hidup mapan untuk diri sendiri, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ayo, ini yang bujang-bujang nih mungkin ada rezeki untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa meminta dengan orang tua lagi, tanpa meminta dengan orang-orang, menjaga kehormatan dirinya, itu fi sabilillah. Lalu kata Nabi, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, kalau dia bekerja keluar rumah niatnya pamer, riya itu pamer, wa mufakharatan untuk bersombong-sombongan, orang Banjar hendak baagakan, fahuwa fi sabili syaiton, itulah orang berjalan, kerjanya berjalan di jalannya syaiton. Ini ada orang begawi itu, aku nih harus begawi karena apabila sudah dapat rezeki ini aku datang ke kampus, karena kawan-kawanku di kampus tuh aku bawa Ninja R250 bahari itu kayak itu. Wah, supaya bersesombongan nih. Nah, itu yang kada boleh. Jadi intinya bekerja itu adalah ibadah. Sampai-sampai Nabi ketika pulang dari perang Tabuk, Pak, Nabi disambut oleh sahabat, di antaranya Sa'ad bin Mu'az. Ketika Nabi disambut, disitulah Sa'ad bin Mu'az bersalaman dengan Rasulullah. Lalu Rasul melihat tangannya Sa'ad ini kasar, Pak. Bersalaman, tangannya Sa'ad, ujar kita apa jarang kuta itulah. Apa tuh yang kapalan tuh apa? Balolang ke jarang kuta itulah. Ini tangan ini nah sampai kasar, Pak. Nabi berkata, "Ya Mu'az, apa yang membuat tanganmu seperti ini, Mu'az?" Sa'ad bin Mu'az ditanya, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, kenapa tanganmu kasar seperti ini?" Kata Sa'ad bin Mu'az, "Ya Rasulullah, saya ini setiap hari bekerja memecah batu, saya menarik tali sehingga tangan saya kasar seperti ini." Apa Rasulullah katakan? Lalu Rasulullah mencium tangan tersebut, dicium tangan Sa'ad bin Mu'az oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, "Hadza yadun, hadihi yadun la tamassuhan naru abada." Kata Nabi, ini tangan yang tidak tersentuh api neraka untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Nabi ingin mengajarkan begawi yang sampai tangan kita kasar itu pun ternyata bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau suami tangan ibu tuh kasar, maka pulang nanti ciumlah tangan itu, karena tangan itulah tangan yang terbebas dari sentuhan api neraka, kata Nabi. Kalau juga belum kasar, dikasar-kasarkan tapi di kantor-kantor inilah jarang pang kasar, lembut-lembut ini. Nah, insya Allah semangat terus, apalagi ini bulan Ramadan, segala kebaikan dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kendur, karena kita beribadah di Ramadan ini kebaikannya berlimpah ruah, apalagi di ujung-ujung Ramadan banyak kemuliaannya. Semangat terus, ibaratnya membawa nenas memakai tali diikat bercampur timun. Biarlah timnas kalah dengan Australia, tapi semangat kerja dan ibadah jangan sampai menurun. Amin, Allahumma amin. Membawa nenas dicampur tali, kemudian dimasukkan ke dalam kain. Tidak apa-apa timnas kalah dengan Australia, asal menang lawan Bahrain. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. 1 menit lagi menjelang berbuka, kita baca zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim.